Jadi ketika berbicara tentang agile and resilient, itu tuh menurut saya tuh itu jantungnya dari tech company. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom. Di sini bakal banyak anak Tuhan yang men-sharingkan pengalaman mereka dan hikmat mereka di dunia bisnis yang pastinya sangat memberkati kita semua. Nah, sama seperti juga dengan narasumber kita hari ini, kita mengundang seseorang yang sudah punya pengalaman 9 tahun di salah satu tech company terbesar di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan sharing firman dari Ko Fandi. Ya, jadi tema pada hari ini adalah tentang agile and resilience ya. Bagaimana kita jadi seseorang yang harusnya gesit dan orang yang tahan banting gitu ya, yang tangguh, yang kokoh. Itu saya tergerak untuk membawakan dari Hakim-Hakim 3 ayat 15. Itu lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Jadi Tuhan ini sering menciptakan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ada krisis atau apa, harusnya kita balik gitu ya sama Tuhan. Sebenarnya jangan sampai akhirnya kena kesulitan. Harusnya di setiap nafas hidup kita pun kan harusnya kita tetap intim dan tetap dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Dan di sini Tuhan menjawab langsung gitu ya. Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat ya, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, saya lebih tertarik untuk melihat atau membedah seseorang yang namanya Ehud ini. Gitu. Kenapa orang itu kadang bisa sampai kidal? Orang itu bisa sampai kidal bisa jadi karena ini konteksnya zaman peperangan, bisa jadi ada beberapa orang itu tertangkap dan tangan kanannya sengaja dipotong oleh prajurit musuh. Gitu. Jadi makanya dia mau nggak mau terpaksa pakai tangan yang satu-satunya, yaitu tangan kirinya. Gitu. Tapi konteks di Ehud ini ternyata tidak seperti itu karena Ehud tidak pernah tertangkap gitu ya. Jadi Ehud ini adalah termasuk salah satu dari orang-orang pejuang yang telah dilatih untuk menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Seperti itu dengan efektivitas yang sama sehingga seperti halnya para atlet gitu ya di PON atau di Olimpiade gitu. Dia bisa dengan kompetensi yang sama bisa pakai tangan kirinya, bisa pakai tangan kanannya. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat di Tua Tawarik 12 ayat 2a, mereka itu pahlawan-pahlawan Daud bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, ini pentingnya kita itu mempersiapkan segala hal. Kita dikasih Tuhan dua tangan gitu ya. Gitu. Dan apa yang kita persiapkan di tangan kanan misalnya. Tangan kanan itu bisa jadi kita melatih semua apa yang kita bisa, kita suka, passion kita gitu ya, talenta kita. Seperti itu kita belajar bagaimana kita mengasah core kompetensi kita. Gitu. Nah, apa yang ada di tangan kiri itu saya mengibaratkan kita ini berani untuk mempelajari segala sesuatu yang baru yang di luar zona nyaman kita. Misalnya nih kayak Ivana kan di properti gitu ya. Itu tangan kanannya Ivana kan. Ivana menguasai benar-benar secara lengkap apa yang ada di properti. Tapi tangan kiri misalnya bisa jadi belajar sesuatu hal yang seakan-akan gak ada hubungannya. Misalnya apakah itu legal, hukum gitu ya. Atau misalnya apakah tentang F&B atau apa gitu. Nah itu bisa. Tapi ternyata suatu saat mungkin bisa saling sinergi, bisa saling support. Nah saya ingin challenge kita semua. Apa yang kita lakukan dengan dalam tanda kutip tangan kanan kita. Dan apa yang kita lakukan dengan tangan kiri kita. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak muda kita selalu pengennya itu passion belajar apa yang aku sukai. Padahal ada banyak hal yang kita nggak sukai misalnya. Atau kita kurang suka atau kita kurang demen untuk sentuh area itu misalnya. Apakah misalnya secara keuangan, secara pajak misalnya atau apapun ya gitu. Nah ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Ehud itu ternyata pada akhirnya bisa membunuh Eglon Raja Moab itu karena pisaunya ditaruh di pinggang sebelah kanan. Nah itu yang akhirnya para pengawal dan prajuritnya itu nggak sampai ngeh gitu ya bahwa ternyata ini orang bisa simpan senjatanya di situ gitu. Padahal itu tuh dipakai oleh tangan kiri dan biasanya orang-orang pikir itu ada di pinggang sebelah kiri, pedangnya itu untuk diambil oleh tangan kanan. Nah seperti ini yang
yang harus kita pikirkan, apa yang selama ini kita persiapkan. Jangan sampai kita melihat apa yang kita suka aja, tapi mencoba belajar atau mencoba melihat hal-hal yang mendasar yang akhirnya itu akan menjadi berkat suatu saat nanti untuk kita di masa yang akan datang. Semoga ini bisa memberkati. Amin, thank you Ko. Ya. Oke, sekarang kita langsung aja pingin ngintip nih gimana sih isinya tech company terbesar di Indo. Silakan bisa memperkenalkan diri. Ya, hai Ko, hai Ivana. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya adalah business head di salah satu tech company terbesar di Indonesia. Pelayanannya? Oh ya, saya di GMS adalah dulunya seorang coach sebelum pindah ke family ya. Jadi saya seorang coach di AOK dan di profesional muda juga. Jadi udah lebih dari 1 dekade lah di GMS. Jadi bukan orang baru ya di. Nah, Bro Dani ini sekilas ini ya awal-awal dulu ya. Kira-kira menurut Bro Dani gimana cara pandang Bro Dani terhadap anak-anak muda nih? Bro Dani kan pasti bergelutnya juga karena tech company ini juga kaitannya kebanyakan ke itu ya anak-anak muda juga. Bagaimana Bro Dani melihat anak-anak muda ini sekarang, apakah udah cukup tough gitu ya, atau sudah cukup gesit, atau mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi gitu. Kita kan pengennya mereka menjadi agile and resilience gitu. Oke, baik. Ya kok, kalau ngomongin anak muda berarti saya ngomongin diri saya nih. Baik. Jadi memang menurut saya ini bukan masalah tentang anak muda ya, kok ya. Jadi ini menurut saya lebih ke bagaimana sih kita sebagai orang profesional ataupun entrepreneur itu harus bersikap dengan perubahan yang ada di dunia. Bagaimana kita bisa beradaptasi kayak gitu. Dan ini menurut saya hal yang saya nggak ada di kuliah sih menurut saya, nggak ada di kuliah, nggak ada di sekolah. Yaitu ya kita memang harus bisa tadi agile sama resilient dalam pekerjaan ini. Seperti itu sih kok. Penasaran nih di kantornya sendiri jumlah anak muda sama kita ngomong orang tua ini umur berapa ya? Masih penasaran deh, yang paling muda deh di kantornya Doni umur berapa? Oke, mungkin anak intern kali ya, jadi masih kuliah gitu, jadi 20-an saya rasa ada gitu. Jadi ketika mereka gabung gitu, saya tanya lahir tahun berapa? 2000X gitu ya Kak. Hah gitu kan. Kak rasa, oh tidak. Tidak makin tua. Nah, saya tanyakan apakah benar nih orang-orang bilang generasi strawberry gitu ya, yang mereka seringkali dikasih tugas terus mereka mengeluh atau gimana gitu. Sering-sering butuh healing gitu. Nah. Bener gak sih? Menurut saya ini bukan masalah generasinya ya kok ya, tapi lebih ke pribadi masing-masing gitu. Jadi Kak selama di kuliah mereka ngapain aja gitu kan. Saya melihat bahwa orang yang semakin sering menghadapi challenge, dia semakin resilient, semakin tahan banting gitu. Jadi kalau saya sendiri kalau mencari tim member, saya mencari orang yang dulunya mungkin pernah gagal. Saya justru suka dengan orang yang pernah gagal karena dia mendapatkan wisdom tersendiri gitu. Pertama wisdom, kedua berarti dia pantang menyerah gitu kan. Kalau masalah masih di kuliah kayak gitu, saya ngelihatnya orang-orang yang suka organisasi, karena di organisasi itu pasti ada gesekan lah dengan anggota lainnya, dan dia bayar harganya lebih ya, nggak hanya kuliah tapi setelah kuliah pun masih organisasi gitu. Nah kalau dari pengalamannya Doni sendiri, selama menjadi profesional 9 tahun ini ya, seberapa penting sih sebuah bisnis itu untuk menjadi agile and resilience? Oke, kalau kebetulan saya kan di tech company ya, If ya. Jadi ketika berbicara tentang agile and resilient, itu tuh menurut saya tuh itu jantungnya dari tech company. Mengapa? Karena kalau di Indonesia ini, sebenarnya di seluruh dunia juga sih, terutama di Indonesia, teknologi company itu masih di surface-nya gitu. Kayak saya ngelihat perusahaan-perusahaan itu masih coba-coba gitu kan. Makanya banyak startup, mereka masih test the market. Kayak marketnya siap gak ya? Dan apakah market memerlukan jawaban ini? That's why kayak beberapa perusahaan-perusahaan itu pun juga melakukan pivot. Mengapa? Ya karena mungkin di tengah jalan mereka itu menemukan, oh ini kayaknya doesn't work nih, marketnya nggak bisa tembus ke market, makanya perlu ganti strategi. Nah kemudian untuk resilient ini juga penting gitu. Jadi Kak, agility and resilience itu tuh seperti roti dan mentega ya. Karena kalau agile itu kan berbicara lincah, pasti dengan lincah pasti sering kalau berbicara fisik ya pasti keserempet kesana kesini gitu kan, jatuh gitu. Makanya harus punya resilience untuk bisa bangkit kembali gitu. Tapi kalau resilience aja, mungkin dia bangkit aja, tapi mungkin nggak ada inovasi gitu. Jadi saya ngelihat ini satu kesatuan gitu.
Jadi to conclude, berarti memang bisnis itu memerlukan agility untuk resilient, untuk bisa mengikuti perubahan market yang ada, perubahan zaman yang ada, seperti itu. Emang apa yang dilakukan oleh Doni atau company ya terhadap semua karyawan yang ada untuk ngelatih ini terus nih agile and resilience? Oke, jadi ada beberapa value yang bisa yang saya observe gitu ya dari tech company gitu. Nomor satu itu selalu embrace timnya itu untuk testing gitu ya, eksperimen gitu. Jadi dari perusahaan atau sebagai leader kita harus membuat safety net ya, maksudnya kita memberikan batasan, memberikan pengaman biar timnya itu bebas untuk berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memang harus memiliki growth mindset. Nah ini growth mindset ini lagi hype banget gitu ya. Ini di-coin oleh Profesor Stanford Carol Dweck gitu ya. Jadi growth mindset ini berbicara tentang bahwa intelijensia manusia itu bukan sesuatu yang statis. Maksudnya apa? Bisa bertumbuh gitu. Ibaratnya kayak kita kalau nge-gym, otot pasti akan bertumbuh gitu kan. Lah otak kan juga sel gitu kan. Jadi kecerdasan manusia itu bisa bertumbuh gitu. Nah berbicara tentang industri, growth mindset ini penting karena pencapaian itu hanya satu hal, sisanya tuh improvement yang berkelanjutan gitu. Ini yang terus memikirkan, men-challenge diri kita. Meskipun kita dulu nggak ngerti, mungkin sekarang tahu, tapi bisa jadi itu out of date lagi gitu. Berarti kita harus terus-menerus untuk mau belajar seperti itu. Dan yang ketiga menurut saya yang tidak kalah penting adalah mau untuk budaya untuk memberikan dan menerima feedback. Gitu. Ini saya ngelihat ini lumayan tabu gitu ya di Indonesia gitu. Lebih di sini tuh cenderung kayak yes man gitu. Gitu. Nggak berani ngasih feedback ke teman lain, malah jadi gosip. Itu yang menurut saya perlu kita tinggalkan gitu. Nah, ketika kita manusia ini tidak sempurna ya, pasti ada blind spotnya. Nah, ini feedback ini yang berfungsi untuk kita bisa terus improve secara individual yang berkontribusi di perusahaan tersebut, dan juga apabila ada ide bisnis yang tidak bekerja, itu ya kita harus dengan lapang dada menerima kenyataan tersebut dan mencoba apa yang bisa kita improve lagi. Seperti itu. I see. Kalau misalnya perusahaan yang udah besar, itu kan biasanya lebih sulit ya untuk agile, bener nggak sih? Ini apalagi perusahaan yang one of the biggest gitu kan ya. Gimana case by case ya. Kalau perusahaan besar pada umumnya itu, saya mengamati bahwa ada beberapa hal yang membuat terhambat untuk lebih agile gitu. Saya sendiri juga joinnya dari kecil hingga besar sekarang, itu saya melihat bahwa management layer ini sangat tricky gitu ya. Karena di satu sisi dari perusahaan tentu saja pengen efisien. Soalnya kalau kita mengembangkan hal yang sama dari berbagai tim gitu kan jadi reinventing the wheel gitu kan. Jadi memang decision making ini yang memerlukan waktu gitu. Belum lagi ketika tim A sama tim B bisa sinergi nih, tapi tim A pengen ngarahnya ke sana, tim B butuhnya yang ke sini gitu. Dan ini kan perlu negosiasi. Jadi menurut saya proses di dalamnya. Tapi saya sendiri percaya bahwa perusahaan-perusahaan pada umumnya itu kalau dari tim yang spesifik, itu tuh mereka pengen berinovasi. Hanya saja kayak kepentok tadi itu aja sih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk apabila bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa negosiasi, bisa ngeset ekspektasi yang sama, memprioritaskan hal yang sama, atau laser fokus gitu ya. Semua company setuju, oke kita mengarah ke sana, itu saya yakin bisa kok. Jadi meskipun skalanya, bukan tergantung skalanya ya, tapi lebih ada solusinya lah ya untuk mengatasi. Betul. I see. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, untuk orang-orang yang, atau teman-teman nih yang menonton, itu kan masih ingin punya ambisi atau punya visi gitu ya. Gitu startup saya gitu atau bisnis saya pengen saya arahkan ke kelas-kelas unicorn gitu. Unicorn dulu gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bro Doni apa yang harus disiapkan? Oke, jadi yang perlu dipersiapkan itu struktur tadi organisasinya. Sebagai leader, ini tadi konteksnya sebagai leadernya gitu ya. Berarti leadernya harus bisa membuat struktur yang membuat otonomi gitu. Jadi setiap business unitnya atau divinya diberikan ruangan untuk bisa berinovasi, memberikan
eksperimen gitu untuk bisa terus maju. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu adalah membuat budayanya ini seperti yang saya bilang tadi ya, kok harus dibangun, dibiasakan dari perekrutan bahkan. Jadi ketika merekrut pun harus membiasakan orang yang memang udah terbiasa untuk mendapatkan feedback, pokoknya self driven, maju terus sendiri gitu, tidak perlu disuruh gitu. Karena in the end kita nggak bisa mengerti apakah ketika misalnya lagi ada masalah, kalau nggak ngomong itu kan sebenarnya nggak ketahuan juga gitu. Mungkin ketahuan, tapi di sini penting banget untuk orang yang self driven, misalnya ngerti nih, oh yang saya pegang lagi bermasalah, saya harus take action untuk ini bisa berubah seperti itu. Jadi memang harus membangun, kalau dari konteks organisasi harus bisa autonomous, kalau dari rekrutmen orang-orang mencari orang-orang yang cocok dengan budaya memberikan feedback tadi, berinovasi, memiliki growth mindset juga. Dan yang tidak kalah penting adalah harus mengerti bahwa salah satu hal yang paling konstan di dunia ini adalah perubahan. Jadi itu Ya benar juga, itu ya. Konstan loh perubahannya. satu hal yang konstan selain kasih Kristus adalah perubahan gitu. Hanya dua itu. Betul. Apalagi setelah COVID ini ya, wah ini perubahannya lebih di luar akal nih. Betul. Nah gini bro, orang-orang biasanya taunya perusahaan konvensional nih. Itu, nah sedangkan kalau Bro Doni di perusahaan tech company, apalagi yang salah satu yang terbesar ini, kira-kira KPI seperti apa ya yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin yang di tech company ini? Apakah sama dengan perusahaan konvensional atau mungkin ada bedanya? Oke, menurut saya kok karena in the end ini kan tentang bisnis ya, pasti kayak profit. Betul. Tetapi kalau berbicara tech company itu menurut saya lebih ke hal-hal, kan kita perusahaan tech company itu menurut saya memiliki misi, yaitu untuk bisa mempermudah hidup masyarakat gitu. Itu semua tech company kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sih agar produk yang dibuat itu bisa diadopsi banyak masyarakat dan bisa membantu orang-orang bekerja gitu ya. Contoh perusahaan search engine itu kan sebenarnya mereka pengen membuat orang-orang tuh bisa mudah dalam mengakses informasi yang ada di dunia. Gak kebayang kan kalau nggak ada search engine kita buka. dapat informasinya dari mana? Oh di sini. Sekarang dengan ada search engine bisa membantu gitu. Dengan adanya marketplace, dulu kalau mau nyari barang bingung juga gitu kan, harus tanya lagi ini gue beli di mana ya. Sekarang tinggal masuk ke marketplace, cari, dapat dari penjual di seluruh Indonesia gitu kan. Bisa compare harga lagi ya. Bisa compare harga lagi ya. gitu. Dan juga buat dari segi penjualnya gitu, yang dulu mungkin hanya jualan di tetangga sekitar, sekarang lewat internet, teknologi bisa langsung berjualan ke seluruh Indonesia gitu. Jadi KPI-nya lebih ke bagaimana produk ini lebih bisa solve problem yang ada di masyarakat. Terus bagaimana metriknya itu dari banyaknya user yang memakai, terus cohort atau retensinya. Jadi kan orang udah pakai, terus bulan berikutnya masih pakai apa enggak gitu. Ada juga yang company yang melakukan survei nih. Jadi kan misalnya study impact gitu. Jadi setelah melakukan ada fitur ini, pihaknya menggayat mungkin third party gitu ya untuk melakukan riset, atau mungkin tim riset internal sendiri untuk melihat impactnya seperti itu. Oh, jadi ada tim khusus untuk meriset. Oh, ada, betul. Apa aja yang diriset ya, kalau boleh tahu? Biasanya hal seperti apa? Kontekstual pertama-tama, maksudnya tergantung kebutuhan gitu. Tapi memang biasanya perusahaan kalau misalnya mau check point gitu ya, oh ini kita udah 5 tahun nih atau udah 10 tahun gitu. Sekarang impactnya kita sebesar apa sih? Kalau misalnya di perusahaan e-commerce gitu ya, seberapa besar sih perusahaan tersebut sudah membantu para penjual-penjual yang ada gitu. Jadi income-nya naik berapa persen kayak gitu. Mungkin ada testimoni apa gitu. Saya sering sih mendengar dari penjual-penjual yang berinovasi untuk ikut ke e-commerce itu, mereka akhirnya bisa menyekolahkan anaknya. Terus mereka dulu mungkin kena layoff waktu COVID gitu kan, mereka langsung bisa jualan ini itu macam-macam gitu. Jadi termasuk seperti itu juga, Ivana. Nah sekarang kita ngomong kalau bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di marketplace nih, kadang-kadang kalau kita searching nih, itu ternyata misalnya barang A gitu ya, ternyata ada 20 perusahaan yang menjual barang A dengan harga yang sama. Nah, gimana mungkin Bro ini ada
tips gitu ya sekalian ya. Supaya Pasti banyak yang itu jadi penjual juga soalnya. Misalnya harga barang A harganya 50.000 nih. Itu padahal ada mungkin 30 atau 50 toko lain memajang barang A yang sama itu dengan foto yang sama itu dengan harga yang sama. Nah, kira-kira menurut Bro Dani gimana supaya bisa ini punya saya yang banyak kebeli nih. Nah, itu pasti teman-teman yang ingin tanya tuh. Oke, kalau saya sebagai pembeli ya berarti ya aku ya. Saya sebagai pembeli. Sebagai penjual, sorry. Oh, sebagai penjual. Oke. Sebagai toko yang mendaftar diri di marketplace. Oke, baik. Dan ini elemen agile sama resilientnya perlu masuk ini ya. Jadi pertama perlu melihat gitu sebenarnya bedanya dengan toko lain apa. Nah ini jawabannya sebenarnya bisa dilihat dari kaca pembeli juga sih kok gitu. Sebagai pembeli tentu saja pengen respon yang cepat dan pelayanan yang terbaik gitu kan. Jadi sebagai penjual memang harus bisa mengerti, kalau udah harus menyadari bahwa penjual itu memang raja gitu. Jadi memang harus dilayani dengan cepat. Pembeli adalah raja maksudnya? Ya, pembeli adalah raja dan dari penjual harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau memangnya harganya sama semua, itu layanan itu menjadi pembeda gitu Bu. Jadi Kak memang salah satu value juga dalam mendevelop, ini kita sedikit balik ke teknologi company, itu kita harus memiliki empati dengan consumer kita gitu. Jadi ketika tadi mau membangun, mau nge-build fitur apa, kita harus punya empati. Emang sekarang mereka gimana, kesulitannya di mana, kita mau bantunya gimana. Nah dengan penjual tadi, sebagai penjual kita juga harus bisa seperti itu gitu. Kalau memangnya ada customer yang perlu urgent ya monggo disediakan pengirimannya bekerja sama dengan mungkin yang ojol yang instan gitu kan. Jadi ketika order bisa langsung sampai. Nah sekarang seperti itu. Pertanyaannya nih, ada pendatang baru yang pertanyaan dari yang tadi ya, melanjutkan yang dari yang tadi. Ternyata menjual barang A gitu juga, gitu karena dia barusan dapat supplier nih. Nah begitu dia pajang, dia tampilkan produknya, ternyata toko sebelah gitu ya, toko sebelah itu menjual barang A dan sudah terjual misalnya puluhan ribu unit. Sedangkan dia itu masih pendatang newbie nih, pendatang baru. Nah menurut Bro ini gimana? Atau udah mending jual barang lain deh? Jangan fight head to head gitu ya. Oke. Menurut saya hal yang bisa dilakukan itu membangun brand di sosial media gitu Bu. Jadi karena sosial media ini masih diperlukan gitu Kak sebagai channel marketing gitu. Saya mengamati, saya sendiri dulunya penjual, hanya sebenarnya iseng aja sih gitu kan. Tapi saya mengamati penjual-penjual yang memiliki saingan banyak, itu mereka membangun konten misalnya di Instagram atau di TikTok gitu ya. Terus mereka mengkaitkan dengan link di e-commerce mereka gitu. Biar Kak ngebangun brand, oh ini saya menjualnya seperti ini gitu. Jadi kalau kamu pengen dapat barang ini, silakan beli di toko saya. Seperti itu misalnya. Jadi dibantu jadi kelemahan di kekurangan itu ya jumlah pembeli itu bisa dibantu di sosial media. Atau bisa beberapa e-commerce juga menyediakan iklan gitu ya. Jadi kan ada ya. Jadi Kak ibaratnya ini kan Kak ketika kita pengen tampil di search engine itu kan juga perlu bangun SEO kan. SEO tuh yang search engine optimization untuk rankingnya bisa atas. Tapi kan kalau baru nggak bisa tuh sulit kan. Bayar kayak gitu. Jadi memang fitur-fitur memang diadakan untuk membantu kayak gitu. Gimana tadi mau tanya ya? Jadi pertanyaan jadi itu ya, tanyaan soal penjual terus. Nah, karena ini memang rata-rata anak-anak muda kan juga tanya itu. Gitu. Nah, bener nggak ada cerita atau rumor di luar kalau misalnya marketplace online tertentu itu misalnya kebanyakan cowok yang searching, marketplace online tertentu itu kebanyakan cewek yang searching. Nah, gimana Bro? Maksudnya dari perusahaannya tempat Bro Doni misalnya itu ngelihatnya ini rasanya saya ini terlalu maskulin deh. Gimana kalau agak untuk mau attract untuk pembeli-pembeli yang cewek atau sebaliknya misalnya ya ternyata perusahaan Bro Doni lebih karena yang beli yang cewek padahal fotonya yang maco-maco nih. Nah itu apa kira-kira? Penasaran sengaja atau enggak sih itu? Nah, atau memang target marketnya memang ke situ digarap ke arah sana. Menurut saya kejadian ini tuh nggak ada yang sengaja ya menurut saya. Kayak ini kayak ya tiba-tiba gitu aja gitu. Tapi saya pribadi mengamati bahwa tergantung produk yang dijual sebenarnya. Jadi kan sebenarnya tuh bisa tuh Kak dari perusahaan tech atau dalam konteks ini e-commerce, mereka ngiklannya produknya apa, terus
mungkin brand ambassador-nya siapa, itu kan sebenarnya bisa membantu untuk penetrasi ke segmen market tertentu seperti itu. Ya. Jadi ternyata nggak sengaja gitu ya? Nggak sengaja. Menurut saya nggak sengaja sih. Seleksi alam gitu ya. Seleksi alam. Atau Gitu. kesini gitu. Nah terus nggak ada usaha misalnya untuk kita mau ini deh, kita mau targetkan ke yang satunya. Misalnya kalaupun terlalu maco cari yang targetin yang feminin supaya balance, atau yang terlalu malah feminin difokusin sekalian gitu. Iya. Lalu bikin marketplace baru untuk yang satunya gitu. Nah ini di sini konteks agile-nya perlu masuk ya, Bu ya. Jadi kita understand sebenarnya yang mereka butuhkan apa. Menurut saya ketika ngomongin bisnis, tentunya pengen mendapatkan market yang sebesar-besarnya gitu. Jadi data ini adalah satu hal yang penting ya untuk kita bisa agile. Kita memerlukan data. Jadi misalnya kayak sekarang kondisinya gimana? Misal pengen mendapatkan market yang berbeda, ya tentunya perusahaan-perusahaan diharapkan untuk bisa berupaya untuk bagaimana bisa mendapatkan market tersebut seperti itu. Jadi jawabannya seperti bisnis pada umumnya memang pengennya ya semua market gitu. Tapi ya memang karena polarized tadi dengan tidak sengaja kita perlu melihat data, agile dan berinovasi untuk ke sana seperti itu. Bisa jadi caranya macam-macam sih. Mungkin bisa produk yang ditonjolkan macam-macam, campaign marketing gitu juga bisa membantu. Oke. Jadi basicnya tetap jadi kalau udah secara nggak sengaja marketnya ini, ya tetap mau memperluas sampai ke sana-sana gitu ya. Pasti. Oke deh. Hari ini kita dapat banyak belajar gitu ya bagaimana dari informasi orang dalam gitu. Oke Bro Dani, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mau apakah mau membangun startup atau lagi struggling gitu ya. Terus mau mendaftarkan perusahaannya untuk di salah satu online marketplace atau apa gitu. Mungkin Bro Dani bisa wrapping up ini semua jadi satu kesimpulan, lalu nanti minta tolong Bro Dani berdoa untuk setiap kita yang menonton. Oke, baik. Untuk teman-teman teman-teman yang menonton yang pengen mulai bisnis baru atau membuat tech company baru gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu nomor satu adalah memilikilah empati. Ini sangat align ya dengan ajaran Kristus, bahwa ketika kita fokus untuk melayani yang lain, kita tuh akan memiliki empati yang membuat kita itu bisa berinovasi. Ketika kita memahami customer kita tuh akan mengerti dan bisa membuat solusi yang menjawab permasalahan tersebut. Dan yang kedua itu adalah jangan lupa untuk terus bereksperimen, karena di sini marketnya bisa masih baru, jadi harus bereksperimen, agile tadi dengan data, coba A/B testing terus untuk bisa menemukan formula yang terbaik. Terus yang ketiga adalah choose your battle. Masalah di dunia ini banyak banget, tetapi kita tidak harus masuk semuanya gitu. Mending cari masalah yang spesifik, yang mungkin potensinya besar, fokus ke sana, make it great. Karena good enough itu nggak cukup gitu. Jadi harus make it great, make it excellent. Namun di atas semuanya, kita harus memiliki ketulusan seperti seorang guru untuk mau terus berbagi, dan kerendahan hati seperti seorang murid untuk mau terus belajar. Dalam nih. Oke teman-teman, hikmah Tuhan pada hari ini harusnya bisa menjadi bekal gitu ya buat kita gitu. Jadi kalau misalnya dengerinnya malam, besok pagi saya bikin strategi, atau malam ini juga gitu ya, kita bikin strategi supaya bisnis kita atau karir kita lebih banyak berkembang. Minta tolong Bro Doni untuk tutup ini dalam doa, doakan teman-teman gitu ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Biarlah segala yang dibagikan bisa membantu teman-teman yang menonton, mungkin dalam dunia profesional maupun entrepreneurship-nya. Berdoa, biarlah Tuhan kiranya berikan hikmat, marifat, agar teman-teman yang menonton dapat mendapatkan inovasi, mendapatkan semangat yang baru untuk bisa membangun bisnis yang sustainable, scalable, dan juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang memakainya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you so much ya. Thank you Bro Doni. Sama Ivana. Ini good enough is not enough loh katanya. Bisa percaya kalau bersama Tuhan, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa di dalam bisnis kita, dan Tuhan bisa pakai setiap bisnis pekerjaan kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Oke? So buat kalian semua, jangan ketinggalan episode kita yang
berikutnya karena tentunya narasumber yang kita undang selalu akan bawa sharing dan hikmat yang akan memberkati kalian semua. Oke, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, see you. See you, God bless.